ada nggak sih Coach strategi ampuh untuk menghadapi pesaing bisnis tuh di UMKM kayak gitu Coach? Yakin dengan exposure seperti begitu, dana tersebut akan kembali gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di YouTube Coach Antonius Arif. Nah, kali ini kita mau tanya nih sama Coach Adi, ada nggak sih strategi ampuh untuk UMKM nih? Karena pesaingnya kan pasti sangat banyak nih. Nah, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Adi ya. Hai Coach. Halo Karin, halo semua Sehat, teman-teman. Coach. Halo, halo. Lagi musim apa nih Coach di Makassar nih Coach? Musim durian. Oh ya Coach, kirimin dong Coach. Doyan ya. Durian Doyan. mah Jakarta juga banyak lah. Iya, Coach. Coach, aku mau tanya nih. Nih pasti kalau Yes. teman-teman sering ikut public seminarnya Korpora nih pasti sudah nggak asing nih sama muka Coach Adi. Tapi yang belum nih Pak, aku kenalin dulu nih Coach Adi Winata ini tuh salah satu coach favorit aku sih sebenarnya. Nah, ini Gila, gombal-gombal nih, lesnya gombal. dari Coach Arif juga gitu. Nah, aku mau tanya nih ya Coach, langsung aja ya. Ya. Hmm. Kan ini banyak Jakarta kan kemarin panas banget tuh Coach beberapa minggu yang lalu gitu ya. Ini masih panas terus banyak yang kayak 5 meter tuh ada yang jualan es teh gitu Coach. 5 meter jualan es teh, 5 meter jualan es teh gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Coach strategi ampuh untuk menghadapi pesaing bisnis tuh di UMKM kayak gitu Coach? Kalau UMKM ya, ini kita Iya. ngomong UMKM ya, Karin ya. Hmm. Ya ada sih ya, ada beberapa yang ada beberapa tips untuk menghadapi persaingan di dalam UMKM ya. Ya nomor satu yang aku bilang sih yang paling penting itu karena kan UMKM itu pada umumnya kan ya nggak semua ya tentu saja, tapi pada umumnya bisnis UMKM itu bisnis tanda kutip ikut-ikutan. Nah, benar nggak? Iya. Satu bikin kelihatan rame pada ngikut-ikutan kan. Nah, tips nomor satu dari aku, uh, bisnisnya harus unik. Nah, ini dia nih. Ikut-ikutan nggak apa-apa. Awalnya ngikut idenya nggak apa-apa. Ya, ngikut Mm-mm. ide nggak apa-apa. Tapi jangan diikut apa ya? Jangan ikut 100%. Harus menemukan keunikan sendiri. Nah, itu dia. Caranya gimana? Simpel kok, gampang banget. Ya kan ini mau ikut-ikutan kan? Lihat aja yang udah ada. Nah, cobain kalau perlu ke sana, cobain produknya, cobain beli ya. Ini kan namanya analisa kompetitor kan. Jadi cobain. Nah, apa yang teman-teman alami, kekurangannya di mana? Nah, misalnya yang contoh tadi Karin es ya, ST ya, ST ya. Nah, coba deh beli ST-nya, cobain. Oh, yang ini kurang manis misalnya ya. Oh, yang ini kurang banyak. Oh, ya ini walaupun harganya murah tapi porsinya kurang. Ya whatever ya. Whatever, dicatat dong. Nah, itu terus digabung-gabungin. Nah, mau ngikut-ngikutan bisnis jualan ST misalnya. Ya, setelah mencari tahu beberapa kompetitor, coba deh cari keunikan yang bisa Anda buat di produk Anda gitu. Jadi harus unik. Soalnya kenapa? Kecuali kalau memang kebutuhan produk tersebut lagi booming ya, seperti yang tadi Karin katakan, musim panas, kemarau panjang, kemana-mana panas, pada menjamur tuh yang jualan ST. Ya itu nggak apa-apa, para lagi booming, tapi kan itu nggak sustainable, nggak bertahan lama ya. Kenapa? Saya yakin deh, para penjual ST itu pada saat masuk musim hujan, pada hilang semua, pada rontok semua. Nah kalau teman-teman memang mau bisnisnya yang seperti gitu, yang sesaat terus ganti lagi, ya nggak apa-apa, sah saja ya. Cari momennya untuk cari untung, habis itu ganti lagi, itu sah saja. Boleh aja silakan. Tapi kalau mau yang sustainable, ya harus tentu saja satu harus unik. Cari keunikan itu bisa macam-macam, bisa dari harga, bisa dari rasa, bisa dari porsi, bisa dari apapun ya. Ini kita karena tadi ngomong tentang ST, jadi saya contohnya ST. Tapi kan tidak harus gitu. Intinya produknya teman-teman itu contoh lain misalnya jualan keripik ya. Nah, itu kan biasanya pada ikut-ikut juga jualan keripik kan. Sebelah jualan keripik saya juga mau gitu. Nah, harus beda dong keripik sebelah dan keripik Anda apa bedanya? Dan harus terus selain unik harus terus berinovasi juga. Kenapa? Pada saat Anda unik sekarang hari ini dan Anda rame, saya yakin tuh para pesaing akan melirik kepada Anda, itu rame jualan apa ya? Oh, ST-nya kayak gini, oh keripiknya kayak gini. Saya juga bisa ikut-ikutan juga. Mereka akan ikut Anda juga sehingga produk Anda menjadi tidak unik lagi. Tapi kalau teman-teman
Anda tetap berinovasi, pada saat mereka mengikut Anda maju selangkah lagi, Anda bisa tetap menjadi unik. Itu kali yang pertama, Karin. Oke, Coach. Kalau tips yang kedua apa nih, Coach? Yang kedua, kalau kita bicara yang umum, saya nggak bicara tentang ST lagi yang bisnis campuran gitu ya. Yang kedua, saya rasa sih UMKM itu butuh exposure, butuh branding ya. Kalau exposure itu bahasa kerennya branding lah. Maksudnya apa? Butuh pasar lebih tahu ya tentang produk Anda. Apalagi kalau ini bisnis UMKM yang betul-betul unik, yang masih kurang orang tahu. Misalnya apalah keripik salak misalnya atau apalah, saya kurang tahu apakah ada, saya asal aja ya. Saya nggak tahu apakah ada keripik salak atau apa, saya asal aja yang intinya yang unik misalnya gitu. Kan nggak semua orang tahu tentang keripik salak, ya kan? Nah, harus meningkatkan exposure atau brandingnya. Caranya gimana? Banyak caranya. Ya saya tahu sih kalau meningkatkan branding itu butuh dana ya, tapi nggak semua kegiatan meningkatkan branding itu butuh dana kok. Apalagi belakang ini kan udah lama, tapi bukan belakang aja. Udah lama kan pemerintah sangat mensupport ya UMKM ya. Buktinya import beberapa barang itu dibatasi oleh pemerintah untuk mensupport bisnis UMKM kita. Nah, itu sebenarnya kesempatan yang bagus banget. Ya, mumpung ada bantuan dari pemerintah dari segi kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, teman-teman UMKM ini harus menggunakan kesempatan itu ya. Cepat-cepat naikkan exposure-nya ya. Contohnya misalnya apa? Ya, pemerintah bikin acara UMKM, ikutlah ya. Atau nggak harus khusus acara UMKM. Misalnya ada event-event apa, food bazar, ikut. Misalnya event pameran apa, ngikut. Ya, saya tahu hal-hal seperti begini butuh dana ya, tapi saya yakin dengan exposure seperti begitu, dana tersebut akan kembali gitu loh. Selain itu apalagi? Ya misalnya bagi sampel di area-area tertentu. Carilah ide-ide yang mungkin dananya minim. Kalau perlu dengan Anda membagi sampel, itu dananya kan barang kita juga. Tapi dengan membagi sampel itu, membuat orang misalnya mencoba ST-nya, mencoba keripik saladnya, kalau orang suka kan orang akan beli. Ya kayak gitu ya. Jadi meningkatkan exposure atau brandingnya. Gitu. Oke, Coach. Dari dua ini ada lagi nggak sih, Coach, untuk tips-tips untuk UMKM, Coach? Ada lagi mungkin yang saya amatin ya, tapi belakang ini udah sangat membaik ya, yaitu apa? Kebanyakan UMKM itu tidak berani mengeluarkan dana untuk desain. Nah, ini dulu. Belakang ini udah oke. Udah saya lihat banyak produk-produk UMKM itu desainnya udah bagus, udah modern ya. Tapi kalau dulu sih saya lihat banyak orang nggak berani ambil desain, nggak berani membayar untuk desain. Padahal desain di Indonesia itu murah, nggak semua mahal kok. Banyak desainer yang bisa membantu dengan fee yang terjangkau lah. Mungkin murah juga enggak, tapi terjangkau lah menurut saya. Ya, contoh misalnya logo, jangan logo yang asal-asalan. Ya, bikin aja logo yang memang serius, yang lebih modern, yang masuk ke target market. Misalnya target marketnya anak muda, tapi desainnya kok desain yang tua banget gitu, yang cuma satu warna, yang itu pun cuma kayak ditulis digambar dengan tangan gitu kan, nggak masuk lah menurut saya. Nah, jadi harus juga berani ya dengan mengangkat desain lebih modern, lebih up to date. Saya yakin itu juga akan membantu membuat perbedaan ya. Banyak kok, setahu saya banyak di internet ya orang-orang yang mau bisa menyediakan jasa atau layanan desain dengan harga terjangkau. Bahkan ada website yang bisa membantu membuat logo secara free ya. Banyak kok, cari aja logo maker free di Google, itu akan muncul banyak ya. Tapi pengalaman saya mencoba website tersebut, kalau yang versi free-nya itu lebih terbatas lah. Cuma saya yakin versi berbayar mereka itu nggak mahal-mahal amat malah menurut saya ya. Saya pernah bikin desain itu, saya dulu banget sekitar 10 tahun yang lalu saya bayar 3 juta untuk satu logo tok, saya bayar 3 juta. Tapi menurut saya waktu itu 3 juta itu mahal. Nah, belakang ini saya lihat itu cuma berapa ratus itu juga udah dapat logo, saya rasa sekarang ini ya. Ya, kecuali teman-teman minta logo yang, tapi saya rasa UMKM nggak perlu lah, minta logo yang perlu analisa pasar, survei dulu, lakukan fokus grup, wah itu mahal. UMKM nggak perlu seribet itulah ya. Yang penting logonya kelihatan modern, sebagai owner Anda suka mewakili produknya ya, jangan ST terus logonya kopi, ya nggak connect dong, ya kan? Gitu harus yang connect lah gitu. Kemudian mungkin dari sisi bisnis, satu yang saya tambahkan itu UMKM penting dalam
ini bukan dari persaingan sih, tapi menurut saya penting. Yang kadang orang teman-teman UMKM suka lupakan itu apa? Perhatikan cash flow. Kadang-kadang karena saking semangatnya ingin mempasarkan produknya, ingin cepat-cepat meng-create branding atau awareness atau exposure, jadi dor gitu, akhirnya cash flow-nya terganggu ya. Hati-hati. Karena cash flow itu bisa dibilang darah dari sebuah bisnis, termasuk UMKM. Dan ini bukan cuma untuk UMKM aja sih, tapi khususnya buat UMKM itu cash flow itu lebih penting lagi diamati, karena semakin karena kan budgetnya nggak besar-besar amat ya UMKM ya, perputaran uangnya nggak banyak, jadi harus benar-benar diperhatikan lah, diteliti ini dana caranya udah berapa, kapan pembayaran, kapan harus dibayar supplier dan segala macam, itu benar-benar harus penting diamati. Itu Karin. Oke, Coach. Kalau dari cash flow itu efektifnya kita bisa atur keuangannya itu berapa persen sih, Coach, dari apa yang kita terima, Coach? Tergantung bisnisnya ya. Saya nggak bisa kasih patokan berapa persen secara umum, tapi kalau menurut saya sih ya tergantung usahanya dan tergantung dia sedang berada di titik mana. Contoh lah, saya kasih contoh ya, kalau dia baru memulai bisnisnya, masih dalam 1 tahun per awal gitu, tentu saja kan harus presentasi budget ke marketing dan create awareness, ke promosi itu harus lebih besar. Karena itu disitulah yang menaikkan namanya gitu loh. Tapi begitu masuk tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, di mana namanya mungkin udah terdengar, mungkin budget marketingnya mungkin tidak harus lebih besar, terserah, tergantung strategi ownernya, mungkin bisa dialihkan ke misalnya inovasi produk misalnya. Tapi yang penting, yang maksud saya itu jangan sampai pada saat ada tagihan supplier jatuh tempo, Anda nggak bisa bayar gitu loh. Nah itu yang penting, harus bisa diantisipasi. Dan sekarang kan enaknya sekarang kan zaman komputerisasi kan ya, bener ya. Semua cash flow itu bisa dilakukan di komputer gitu loh ya. Belilah software akuntansi, nggak usah repot-repot bikin manual lah teman-teman ya. Beli aja software, itu sangat membantu. Jangan sayang dengan budgetnya. Kenapa? Software itu dibeli satu kali untuk dipakai seterusnya kok. Kecuali Anda beli yang software yang online yang bayarnya bulanan, itu pun menurut saya oke, karena mereka charge-nya murah kok ya. Dan Anda selalu mendapatkan support bulanan dan juga mendapatkan update dari software-softwarenya gitu. Jadi ya plus minus ya. Kalau memang ada budgetnya di awal, beli aja software yang lepasan yang Anda pakainya memang mantap ya, karena menurut saya sistem pembukuan dan akuntansi dari dulu sampai sekarang juga nggak berubah-ubah terlalu banyak ya. Jadi sistemnya, prinsip akuntansi juga sama kok ya. Prinsip hitung-hitungan cash flow juga dari dulu sampai sekarang juga sama kok. Jadi softwarenya juga mirip-mirip lah ya. Teman-teman mau milih yang berbayar istilahnya subscription-nya, bisnis model subscription-nya, bulanan bayarnya tapi lebih murah, monggo silahkan, menurut saya bagus juga. Intinya teman-teman harus ada cara untuk men-tracking cash flow. Jangan sampai saking asiknya promosi, hari ini datang tagihan dari supplier 3 juta, waduh duitnya selalu hilang cuma cepet, nggak bisa kan, itu langsung kehilangan kepercayaan sama supplier. Besok kita mau minta tolong dong ini bisa tambahin dikit nggak mau dah. Kenapa 3 juta aja lu nggak bayar kemarin, kayak gitu. Satu lagi ya, yang terakhir itu yang sekarang kita nggak bisa nggak lakukan, yaitu apa? UMKM harus juga go digital. Nah, go digital maksudnya apa? Ya apa aja ya. Marketingnya go digital berarti mainnya ke sosmed ya. Pembukanya go digital yaitu yang tadi software akuntansi ya. Adminnya pun, sistem ordernya pun jangan ragu-ragu ya, go digital. Kalau Coach kan belum punya budget untuk beli software pembukuan yang bisa ada inventarisasi dan segala macam, ya nggak apa-apa, mulai dulu yang seberapa ada, tapi itu penting ya, go digitalisasi itu penting. Kenapa? Pekerjaan admin seperti begitu itu yang memakan waktu, tapi harusnya bisa kita serahkan kepada komputer ya, diserahkannya ke komputer ya. Memang seperti saya bilang harus perhatikan cash flow-nya ya, jangan juga di depan, kecuali kalau teman-teman punya budget dan punya modalnya ya sah saja silahkan ya. Tapi kalau UMKM kan harus benar-benar teliti dalam mengeluarkan uangnya gitu loh ya. Jadi kalau memang ini
pas-pasan ya, step by step lah, step by step. Kalau menurut saya yang penting itu akuntansi, itu softwarenya harus punya, inventarisasi mau manual di awal juga oke menurut saya, karena itu kan tidak terlalu gimana lah, tapi akuntansi jangan, karena akuntansi kompleks ya. Kalau inventarisasi, apalagi kalau teman-teman produknya masih belum terlalu banyak SKU-nya, ya inventarisasinya mungkin belum terlalu kompleks ya, manual masih bisa, atau paling nggak pakai Excel atau Google Sheet juga oke lah ya. Nah, itu udah go digital. Tapi yang ketiga ini yang menurut saya penting, yaitu branding atau create awareness-nya pakai sosial media ya, pakai Instagram, pakai Facebook. Itu nggak susah. Enaknya digital media itu kita bisa beriklan berbayar dengan budget-budget yang sudah kita set sendiri gitu loh ya. Tentu saja dengan budgetnya makin besar, exposure-nya makin luas ya. Tapi kan kita nggak perlu langsung punya budget 10 miliar atau 1 miliar, nggak harus, atau bahkan 50 juta, nggak. Mulai dulu dengan 3 juta, misalnya bulan ini budget saya cuma untuk 3 juta untuk sosial media, nggak apa-apa, mulai dulu, atau bahkan cuma 1 juta, mulai dulu 1 juta, gitu. Jadi, tapi harus mulai, gitu, karena sekarang kan serba digital ya, semua dunia ini serba digital. Enaknya serba digital itu kita tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, ya, jadi sekali kita pasang iklan, itu orang dengan target-target yang tepat, calon customer kita bisa melihat pada saat kita pun lagi istirahat, dia pas lihat Instagram muncul iklan kita juga kelihatan gitu loh ya. Dibandingkan kalau teman-teman ikut, ya saya nggak mengatakan jangan ikut ya, ikut misalnya event-event atau food bazaar atau apapun, pameran-pameran apa, itu kan terbatas ya, terbatas berapa hari doang gitu. Nah, harus dikombinasikan, saya nggak bilang satu lebih bagus, satu jelek. Masing-masing ada fungsinya, masing-masing ada tujuannya, masing-masing ada hasilnya yang berbeda juga gitu. Gitu sih Karin dari saya. Semoga ini sharing saya ini bermanfaat bagi teman-teman UMKM. Siap, Coach. Nah, oke, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama Coach Adi di video berikutnya. Oke, Coach, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan di Corpora Consulting, khususnya misalkan pelatihan public seminar, bisa kunjungi di www.corporaconsulting.com. Dan kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan sales selama 1 tahun, bisa kunjungi di salesuniversity.id. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Adi Winata. Salam Salam performance.